Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Home Santi Santi Home. Salam kebajikan, nama budaya. Shalom. Itu yang membuat Prabowo terkenal di dunia karena mengucapkan 5 salam. Saya ikut bangga karena saya punya presiden yang hari ini yang ke-8. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Terima kasih atas apresiasi para pemirsa kepada channel Nur, petunjuk, kecerdasan. Malam ini, malam yang berapa? Yang ke-13. Malam ke-13 kami membuat channel, kami mengupload video. Sampai hari ini semangat dan tetap semangat. Pemirsa, Kang Teddy barusan datang dari ngelayat Batang sing di lebokno neng luang. Saya gak pati paham sebenarnya. Cuman tadi rasan-rasan Kang Teddy ngomong begini. Petro munggah balik. Tapi Petro ke ono ndak jero layar. Layare iso dilipet. Layare iso disai. Tapi saya ndak nyambung. Karena sekarang ternyata layarnya itu layar HP, bukan layar koyo zaman biyen. Yang asal disebut layar maka dia akan menampilkan gambar. Jadilah apa yang malam ini menjadi topik kami, sebuah layar kehidupan. Untuk itu, sebagai narasumber utama dan tetap yang utama, tidak tergantikan selama channel ini ada, monggo Kang Teddy untuk memberikan 5 patah kapur sirih biar giginya putih semua. Ya Rob, amin. Terima kasih atas berkenannya waktu sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengingat-ingat bahwa sesungguhnya proses hidup itu sendiri sangat indah, karena apabila kita tidak bisa memaknai perjalanan hidup kita masing-masing dalam batasan limitasi usia, maka alangkah tidak beruntungnya kita nanti pada akhirnya. Karena saat kita semua bisa mempunyai pengalaman yang mendalam di dalam jiwa, maka tidak ada kata lain yang terindah bahwa kita ikut menorehkan sebuah karya dalam kehidupan. Karena memang kita ini hasil dari sebuah karya, tapi bukan karya seorang manusia. Mahakarya dari Sang Maha itu sendiri. Kembali lagi kepada Sang Khalik. Itulah keberadaan kita sebetulnya. Jadi sesungguhnya kehidupan itu adalah panggungnya Sang Khalik. Makanya kita harus memahami skill apa yang kamu bawa dari Sang Khalik itu. Kalau kita kembali kepada surat Al-A'raf ayat 172, bahwa semua penciptaannya yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan hamba, yang berkaitan dengan dinasti, itu membawa sumpah yang tidak ada bedanya. Satu sumpah, satu kesatuan, ya satu itu sumpahnya. Sama, tidak ada dibedakan.
sekalipun dia nanti terlahir dari rahimnya orang Inggris, lahir dari rahimnya orang Tionghoa, lahir dari rahimnya orang di belahan bumi manapun, maka yang namanya manusia tidak bisa tidak keniscayaan dia membawa sebuah sumpah, membawa sebuah musyahadahnya itu, yaitu alastu birabbikum. Ingatlah bahwa aku ini sesungguhnya sutradara besar. Qalu bala, nggih siap, leres panjenengan sang maha karyanya. Mengapa di situ ditekankan bahwa ingat loh ya? Kalau sampai sudah ingat loh ya, itu biasanya gimana? Banyak yang lupanya atau banyak yang tidak ingatnya? Banyak yang tidak ingatnya. Bahkan Bahkan sengaja melupakan. Mabok. Makanya bisa kita bisa karena minum itu tadi saya sampai mengeluarkan apa ya, maaf makanya saya kadang tertawa dengan diri saya sendiri. Ya inilah artinya inilah sesuatu yang naluri diri saya, karena saya tidak bisa menafikan ini juga. Jadi apa yang saya tampilkan di sini ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, karena tidak ada yang saya buat-buat. Ya inilah apa adanya. Sedangkan nanti ada plus minus ya, itulah plus minus, jangan kamu tandingkan. Tapi bagaimana kamu menyelaraskan plus minus seperti bagaimana kamu menyelaraskan tangan dan kakimu kanan kiri itu. Jadi tidak saling menafikan, tidak saling menyalahkan yang kiri, membenarkan yang kanan, tidak. Tapi kita akan lebih tahu bagaimana kemanfaatan yang ada dengan adanya perbedaan itu tadi. Dalam sebuah kehidupan, ini banyak dicontohkan oleh Sang Mahakarya, bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu pasti memang beda. Apa yang tidak beda? Tanganmu pun kanan dan kiri, telingamu ya kanan dan kiri, mata juga kanan dan kiri. Tapi di situ ada keselarasan bagaimana kamu menggunakan itu, tidak saling menafikan fungsi lain dengan yang lainnya itu. Itulah sesungguhnya kamu sudah memahami secara jiwa, kejiwaannya, bukan secara material kanan kirinya itu. Karena berarti kamu melampaui dualisme itu, sehingga bisa menemukan esensi yang sesungguhnya itu. Karena itu terletak di imaterialnya, bukan di materialnya. Kalau materialnya kelihatan bahwa di sini ada dikotomi, kanan dan kiri, dan jumlahnya pun 2. Itulah dualisme. Makanya mengapa dalam, kalau kita mau kembali menelusuri jejak kenabian Nabi Musa, Rasul, kalau Musa itu mewakili kerasulan ya, kalau Nabi itu Ibrahim misalnya. Jadi saya bedakan itu, dan saya sangat hati-hati menyebutkan itu daripada nanti salah. Nyun sewu jenengan pemirsa juga harus mengoreksi. Ini disclaimer saya. Jangan percaya dengan omongan saya. Sebelum omongan saya itu bisa kamu rasakan di dalam dirimu, dan bisa kamu buktikan omongan itu, bisa kamu terapkan dalam kamu mengarungi kehidupan itu sendiri. Jangan mudah percaya, karena setiap omongan itu pasti mengandung makna, pasti bisa dibuktikan, pasti di situ ada pembelajaran. Kalau tidak berarti bukan sumber dari Al-Quran. Itulah bedanya Al-Quran yang difirmankan Allah dengan tulisan yang kamu satu dengan kholmu. Bedanya nanti akan ke sana. Setiap apa yang difirmankan oleh Allah itu sesungguhnya pasti ada bayinahnya, buktinya pasti ada. Kalau kamu nanti dari apa yang difirmankan itu sebagai petunjuk sudah bisa kamu buktikan dalam kehidupanmu untuk menempuh perjalanan itu, maka itulah nanti terjadi Al-Furqan, satu kesatuan kelengkapan yang utuh, tidak ada yang terpotong sama sekali. Itulah nanti visil nikafah, kamu menjadi salah satu ulil albab. Sesungguhnya ke sana arahnya. Itu. Nah, itu mukadimahnya. Mukadimahnya awal seperti itu.
Jadi kalau dipersingkat itu tadi mukadimah tuh kalau dibikin 3 kalimat bagaimana Pak? Saya masih terlalu luas dibikin 3 kalimat. Dibikin 3 kalimat berarti Al-Quran itu bisa mensucikan. Karena dengan mensucikannya diri, maka kamu menemukan esensi kebenaran. Bukan pembenaran lagi yang kamu lakukan. Karena mengapa? Sudah bisa kamu buktikan dan kamu rasakan di dalam diri. Esensinya suci itu apa sih Kang? Esensinya suci itu, namanya suci berarti kan tidak najis. Barang yang suci itu jelas tidak najis. Kalau dalam dirimu sebuah kebenaran itu sendiri, sehingga kalau kamu sudah tahu batasan itu, maka kamu tidak akan melakukan sesuatu yang pembenaran. Pengen contoh gini. Kemarin sebetulnya sudah contohkan ya, banyak sebetulnya. Di saat kamu sudah bisa membedakan sesuatu yang apa katanya orang dengan dari Al-Quran, ini kamu pasti menggunakan Al-Quran ini lebih kamu kedepankan, bukan katanya orang ini. Karena Al-Quran itu kebenaran mutlak, gitu loh. Jadi contohnya gini. Tadi saya maaf di depan sudah dikatakan, saya taksiah. Semua orang mulai dulu sampai sekarang usia saya 55 tahun ini, ternyata orang selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu rata-rata kalau menemui orang yang meninggal, ucapannya seperti itu. Padahal apakah ucapan ini benar? Belum tentu. Maka membenarkan ucapan ini jangan kamu lakukan lagi kalau kamu sudah tahu. Karena kalau kamu ikut-ikut ke situ, berarti kamu kan ikut menvalidasi kolektif pembenaran ini. Tidak tahu kebenaran. Nah, koreksinya begini. Pada sesungguhnya seluruh hidup itu startnya dari Allah, nanti kembali ke Allah. Itu kan berarti untuk yang hidup, bukan untuk yang sudah meninggal itu. Makanya kalau yang meninggal berarti ucapannya nyun sewu ya. Ini nanti mohon dikoreksi bersama. Jangan langsung jenengan menyerang saya. Setelah menemui puncak kehidupannya, si almarhum, saya ikut berduka yang mendalam karena atas kejadian itu. Mestinya seperti itu. Karena mengapa? Almarhum maupun almarhumah, secara real kamu lihat, beliau mencapai puncak kehidupannya. Karena puncak kehidupan seseorang mulai lahir sampai nanti tidak ada. Itu sesungguhnya di mana sih batasannya? Mengakhiri masa kehidupan di gelari jagat ini, di alam semesta, maka dia akan menginjak kehidupan kekekalan itu sendiri. Ayo bayangkan, ayo kita berpikir yang jernih. Benar nggak omongan saya ini? Apa saya buat-buat? Tidak. Karena Al-Quran mestinya seperti itu. Itulah sebuah kebenaran. Dan kamu bisa menilai ini kalau indikatornya yang kamu pakai untuk mengevaluasi bukan merupakan Al-Quran yang bisa menzakati jiwa. Jiwamu pasti menolak. Tapi kalau jiwamu sudah bisa di frekuensi dan potensial kesucian, maka jiwamu akan tunduk. Leres Gusti. Akhirnya kalau sholat, jangan dirukuk itu. Bentuk ketundukanmu terhadap hukumnya Allah itu sendiri. Sampai ke sana saya merangkanya. Itu makanya nyumain, buka ini. Coba apa yang saya omongkan itu tadi betul-betul kamu resapi dulu, kamu renungkan dulu. Selama kamu tidak bisa membedakan kebenaran dengan pembenaran dengan indikator Al-Quran, menggunakan Al-Quran ini, maka tidak bisa kamu mengevaluasi itu. Gimana kamu cara membedakannya sesuatu yang suci dengan sesuatu yang tidak, kalau tidak pakai kacamata Al-Quran? Karena kalau pakai konsepmu pun tidak akan benar. Itulah nanti mengapa ada nar, ada nur, ada naluri, ada nurani. Itu akhirnya nanti kamu bisa membuat konektivitas, mensinkronkan itu dengan potensialnya itu. Itu coba ya dipikir. Jangan counter attack dulu, jangan counter balik saya. Coba omongan saya tadi, camkan itu. Yang dimaksud dengan mensucikan itu membenarkan.
Mensucikan itu jenengan bisa membedakan antara pembenaran dengan kebenaran itu dengan indikator yang ada dari dalam dirimu, karena dirimu itu bagian tulisannya Allah itu. Makanya Al-Quran itu dirimu sendiri. Kalau nanti ukurannya tidak itu, kamu akan kembali kemana? Akhirnya kamu kembali ke khuldi, bukan ke Quran, gitu loh. Kesucian itu adalah sebuah aturan kebenaran. Aturan kebenaran, dan kamu sudah bisa membedakan. Karena nanti kalau ditanya gini, lah terus kamu setelah menggunakan Al-Quran dengan tidak awalnya, apa bedanya? Gitu kan gimana kamu jawabnya? Kalau enggak kamu resapi bener-bener itu. Karena itu butuh sesuatu yang sangat halus sekali, harus ada benang merah yang jelas. Antara pembenaran dan kebenaran ini gimana? Jadi orang yang sudah bisa mensucikan, Ya. artinya otomatis bisa membenarkan sesuatu yang salah. Iya, karena tahu salahnya. Nah, Dan dia ngerti benarnya itu. karena Quran. Iyalah. Itu yang maksud disebut saya. mensucikan. Iya. Nah, di sini fungsi daripada Al-Quran bisa mensucikan itu kan berarti itu Iya. mensucikan yang najis. Iya. Yang najis itu artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran. Iya, batal. Lah itu nanti acuannya surat Muhammad ayat 2. Kesana larinya. Itu loh. Makanya monggo lah. Gini loh, maksud saya dengan adanya ini, kita itu membuka cara berpikir kita lagi. Sehingga dengan seperti itu khasanah untuk berpikir itu lebih luas. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, baca surat Muhammad ayat 2. Karena ayat 2 itu menerangkan yang ayat 23. Karena ayat 23 itu orang yang melihat tapi buta, orang yang mendengar tapi tuli, sehingga najis di seluruh tubuhnya. Nah, untuk menghilangkan najis tadi, disucikannya pakai dasar surat Muhammad ayat 2 tadi. Menerima risalah Quran itu sendiri yang tertulis dan yang ditampakkan, disempurnakan di tubuh kita. Karena tidak mungkin Quran yang tertulis mushaf ini bisa berfungsi kalau tidak ada yang membaca dan tidak ada yang mengerjakan dari yang tertulis itu. Jadi gini pemirsa, penjelasan yang lebih konkretnya gini. Al-Quran ditulis alif lam. Alaman kamu alami semua awalan alif itu sesungguhnya seluruh ilmunya Allah. Makanya alif. Alif itu meliputi alam semesta, penciptaannya, yang diciptakan, kelengkapan alam semesta itu sendiri itu dikunci di alif itu sesungguhnya. Seluruh makhluk itu. Nah, alif itu setatnya kamu alami semua. Mengapa begitu Allah mengawalkan firman-Nya seperti itu? Karena kalau kamu sudah mengalami semua, kamu kan mempraktekkan. Yang kamu pakai untuk mengalami itu apa? Saya tak tanya. Tubuh, Nah, jasmani. itu loh ya jasmani dan rohani. Ya. Karena kalau jasmani saja tanpa ada daya hidup dari Allah, Tidak kamu sadar. menjadi mayat. Ya. Contohnya kalau tidur. Gitu loh. Paham maksudku pemirsa? Jadi ini semua masa saya bohong. Al-Quran itu makanya alif lam mim, alami. Semua alam semesta ini, segala isinya dan pendukungnya termasuk kamu sendiri, seluruhnya alami dengan ilmunya Allah. Kamu mengalami, mempraktekkan, membuktikan dengan apa? Ya dengan dirimu ini, keutuhan gak bisa kamu sekat-sekat. Karo jasmani mutok, karo rohani po, gak bisa. Sudahlah. Pemirsa, Nur Petunjuk Kecerdasan. Gampangnya nih, gampangnya saya memvibrasikan apa yang disampaikan Pak Teddy. Apa yang disampaikan Kang Teddy itu gini gampangnya. Kalau pemirsa punya uang cukup buat beli tiket nonton di IMAX Cinema 21, pemirsa nonton, maka pemirsa akan duduk sesuai dengan keinginan. Setelah itu melihat layar.
layar itu kosong putih. Begitu disorot, nah tampaklah film yang kita tonton sampai selesai. Itulah kehidupan. Jadi dunia ini sebuah layar kehidupan buat masing-masing individu. Sampai dia mulai lahir, procot, sampai engkau balik ke keabadian. Nah, puncak tadi kehidupan, tak mate kembali ke sang kholik. Nah, selama dia hidup, taruh kata 40 tahun, itu kita nonton layarnya. Nah, itulah dunia. Sebuah layar kehidupan buat pribadi masing-masing. Bagaimana Kang Teddy? Penganalogiannya tidak seperti itu. Kalau saya mulai awal saya gambarkan yang saya gambarkan. Maaf ya, karena saya pengen menerangkan tentang antara kebenaran dan pembenaran itu sendiri. Tapi kalau Mas Kaji ini tadi kan tentang kehidupannya itu. Saya bukan itunya, saya menggarisbawahi bahwa Al-Quran sebuah kebenaran itu loh. Kalau kamu itu sudah menerima petunjuk, buktikan piye, kan gitu. Dengan yang tidak petunjuk, atau gini aja lah, kamu membedakan yang namanya buah khuldi, konsepmu sendiri yang bukan lahir dari Al-Quran, dan kamu menyimpang dari sutradaranya Allah, itu apa? Kan itu kamu harus tahu bedanya dulu. Kalau nggak tahu bedanya gimana? Saya contohkan kasus gini. Saya taruhlah nyervis atau membenahi sepeda motor ini. Tahu-tahu kok mati. Kan kamu harus mencari dulu penyebab matinya itu apa. Kalau ternyata kamu sobus nyala lagi, kan orang goblok itu. Nggak ada barang saintifik. Tahu-tahu kamu sumuk hidup padahal dia benar-benar mati. Artinya begini. Kamu menyalahkan, itu harus ngerti salahnya dulu. Baru berani menyalahkan. Tapi kalau dibalik, lah kalau kamu menyalahkan, benarnya gimana? Kan orang yang menyalahkan ngomong gitu. Lah, itulah maksudnya, kamu menggunakan daya upayamu dengan Quran itu, sehingga kamu itu tahu sakitmu gitu aja lah. Makanya kadang gini, maaf, kadang orang itu ngobot gejot di ritual, tapi dia beribadah itu diterima dan tidak, batal dan tidak, najis dan tidak, itu tidak tahu dia. Itu wallahu a'lam bishawab. Loh, kok lucu? Kamu yang mengerjakan, kamu yang merasakan, kamu yang mempraktekkan, konon ceritanya katanya orang religius punya agama, ditanya kamu yakin nanti bisa masuk surga? Tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, karena semua itu Allah yang menerima. Loh, terus korelasinya hukum-hukum Allah ditetapkan dalam dirimu dan penciptaanmu alam semesta ini, kamu nanti harus mengalami yang namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana? Kalau saya tanya gitu, kamu mau jawab apa? Ayo. Kalau dasarmu bukan Al-Quran, bukan bahas ini tadi. Itu loh, biar otakmu itu terbuka, jangan bubble. Gunungmu itu hilangkan. Karena itu murni konsepmu dari literatur, dari luar kamu masukkan dalam dirimu. Kamu anggap itu Quran, padahal kamu punya Quran sendiri. Jadi kalau saya sederhanakan nih, dari yang luas tadi, anggap saja Gimana? saya sudah dewasa. Ya. Artinya saya sudah hidup, terbangun, Ya. terjaga, Ya. dan tersadarkan setelah 40 tahun. Oh, apa yang saya lakukan sampai 40 tahun itu ternyata salah. Dari mana saya mengatakan salah? Karena Quran mengatakan, nek wis umur 40 tahun tuh iling-ilingo kon bakal mate. Kejo kate nyakiti wong, satu. Nyakiti itu berarti entah ucapan, entah perbuatan. Yang perbuatan dan ucapan tadi membuat orang sakit hati. Nah, tahu kan salah? Jalur sepuro. Itu kan mensucikan. Dalam bahasa yang lain, ke Allahnya astaghfirullahaladzim. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Oh, misalnya tuh mensucikan kan? Karena tahu salah. Yang kedua, karena sudah tahu salah, yang barusan tadi perbuatan dan ucapan,
maka kita tidak melakukannya lagi. Iya. Dan itu namanya taubat. Iya. Taubat perbuatan, bukan sholat taubat lah ya. Iya. Ya. Kan. Soalnya nih orang tuh kan kadang-kadang ketika kita ngomong taubat, konotasinya bisa juga, bisa sholat taubat, tapi taubat itu kan tidak mengulangi perbuatan salah itu sendiri sebenarnya. Taubat itu sesungguhnya kamu kembali. Artinya itu. Jadi taubat itu sesungguhnya kamu kembali ke kebenaran. Tahu salahmu, kamu kembali ke kebenaran, itu taubat sesungguhnya. Sesungguhnya itu. Nah, kalau kita nanti ngomong nyun sewu disinggung ada sholat taubat, ini sumbernya dari mana saya juga bingung sebetulnya. Kalau nanti dia tak kejar, kebingungan itu sebetulnya. Cuma saya tidak mau. Artinya makanya hati-hati sekali. Apa yang kamu omongkan itu sudah direkam sama alam semesta. Lah nanti pertanggungjawabanmu dengan rekaman yang telah kamu lontarkan ini gimana mau untuk kembali ke dirimu sendiri? Sama pemirsa, saya ini jujur aja. Saya ini kan juga melakukan ritus kata kalau Kang Teddy itu kan juga karena orang tua ya. Ya. Karena orang tua, terus kalian melihat di lingkungan sekitar. Contoh gini, setahu saya dari kecil sampai saat ini, orang tua saya itu tidak pernah yang namanya melakukan sholat setelah sholat subuh. Sholat sunat. Ya, sholat sunnah lah ya maksudnya, rawatib itu. Nah, ba'da atau ba'diyah. Nah, pokoknya itu. Cuma saya lihat orang kalau di masjid itu, terutama kalau ini. Sebetulnya jangan bahas. Nah, jadi saya tuh kadang-kadang bingung. Tapi karena saya tidak pernah diajarin, ya saya nonton aja. Cuman hati itu bertanya-tanya gitu. Ya. Hati kan bertanya-tanya. Benar. Ketika saya melihat, tapi ini kan menurut saya lah ya, biasa. Goblok-gobloknya saya juga tahu ada hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, At-Tabarani dan Budadan itu ya. Cuman kan saya bilang gini, saya kalau baca Quran itu kan kalau kita baca di depannya, jangan apa ya, menulis yang bukan ucapan saya. Jangan menulis yang bukan firman-Nya Allah. Kalau ucapan saya tidak boleh ditulis. Itu setiap kita baca Quran kan ada itu kan? Iya, betul. Artinya kalau kita baca Quran itu ada kalimat yang menegaskan di situ kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad di zamannya, jangan kau tulis omonganku. Tulis saja firman Allah dan itu selalu saya kasih tanda bahwa ini omongan Allah. Tapi kalau omonganku jangan ditulis. Nah, karena dibilang jangan ditulis, justru itu yang ditulis dibanyakan. Makanya saya selalu berdiskusi bersama itu aja bahasanya. Senang saya itu begini. Memang fungsinya keanekaragaman dan fungsinya tetesan banyaklah kita. Kalau ini orang dua ya saya ngomong tetesannya Allah. Ini tetesannya Allah. Kan di sini kita sama-sama sadar, sama-sama berakal. Makanya kita mengadu argumentasi. Saya selalu ngomong begitu. Kalau kita pengen selamat, bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu tuh sesungguhnya dari Allah. Kembali ke Allah. Jangan lupa. Kembalilah kepada surat Muhammad ayat 2 sama ayat 2, 3 itu. Nah ini tadi kan ayat 2, 3 itu membenarkan ayat 2. Artinya seperti yang diketengahkan Mas Kaji, itu kan seperti orang bingung. Orang kebanyakan melakukan itu. Dan saya sama orang tua juga diperintah seperti itu. Nah, artinya begini. Padahal kalau di Al-Quran yang saya dengan golek iku ayat suratnya, silahkan kamu ikut belajar juga ya. Kalau kita sudah diskusi tentang Al-Quran, di mana kamu mengikuti kebanyakan orang, maka kebanyakan orang itu membohongimu dan menyesatkan. Sudah itu aja kunci. Saya berkali-kali ngomong, saya ingin ngomong akan membedakan kebenaran dan pembenaran. Sedangkan ini tadi konteksnya, saya ingin mempertajam. Setelah kamu dapat petunjuk dari Allah, kamu melakukan dengan dirimu, membuktikan dengan dirimu, sehingga nanti biar bisa alif lam mim. Dalika tidak ada keraguan di dalam kitab apa yang tidak kamu lakukan. Kamu menjalaninya ada buktinya itu loh yang tidak kamu lakukan. Bukan tulisannya itu. Tulisannya itu sekedar lafaz dan tulisan.
Itu loh. Tapi buktinya nanti yang membuktikan tulisan itu siapa sesungguhnya? Kamu sendiri. Dan saat membuktikan bisa kamu wakilkan ke siapapun. Itulah sebetulnya saya pengen persaksian. Saya pengen ini tuh dibahas yang serius sebetulnya. Karena ini benar-benar luar biasa kalau kamu mendapatkan ini Lailatul Qadar sudah. Itu loh. Kamu bisa meluruskan langkahmu itu dari pembenaran menjadi kebenaran. Itu perjuangan yang luar biasa. Perang dahsyat namanya ini nanti kalau di kenabian itu perang Badar sudah. Itu loh. Perang Badar ya sini gapui jiwamu ya. Karena kan kebanyakan kita ini mengada-adakan yang tiada. Makanya Mas Kaji, yang saya sejak awal sudah ngomong, kembali lagi kita ngomongnya khuldi itu sesungguhnya sesuatu yang bukan dari Quran dipakai Adam akhirnya dia downgrade itu aja. Lah biar tidak downgrade dari Jannatul Ma'wa, biar nanti menjadi tingkatan muhsinin atau mukhlisin, menjadi ulama warasatul anbiya, kamu disebut yang musyahadah sehingga bisa bersahadat. Kan harus kembali ke patokan awal ini yang memberikan tetesan-tetesan niku mau. Nah, begitu sehingga jenengan setiap ngomong tidak selalu pakai dasar yang selama ini kebanyakan kudu. Karena apapun yang kamu makan, kamu ya juga dari saripati. Saripati itu dengan gini aja lah, namanya nutrisi dan saripati itu lebih banyak apa sedikit sih kualitasnya. Ujungnya kuantitasnya pasti sedikit tapi kualitasnya top makotop. Itulah yang kamu manfaatkan. Al-Quran itu loh maksudnya. Sehingga kamu ngomong itu tidak ngawur terhadap jiwa. Karena jiwa bukan buatan kamu. Jiwa itu Allah yang membuat. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Saya mereview sedikit yang disebut sari. Kalau kita pernah belajar dulu di sekolah, putik sari. Ya. Bayangkan pohon yang sebesar itu ada sauplit kecil yang disebut putik sari, itulah yang membuahi. Itulah yang sumber hidup. Asal pangkal laha itu loh, titik tik. Itu loh pemirsa. Makanya saya kadang gimana ya? Saya tuh dalam pencarian enggak loh ya. Enggak singkat saya bisa sampai gimana? Saya takut saya ngomong itu sebetulnya. Gini ini memang harus ngaji yang hanya sekedar beberapa orang ngaji dari hati ke hati. Karena takut saya sebetulnya. Karena apa? Ini sudah ngomong vibrasi halus sekali yang kalau saya sampai meledak-ledak sebetulnya juga tidak pas gitu loh. Tapi maaf loh ya, saya mendisklaimer. Bukannya saya marah bener nyon sewu. Saya tidak marah di sini. Tapi membuka relung hati kamu yang paling dalam. Lipatan tua di dalam dirimu, lokusmu ini saya sentuh. Mirsa, nur, petunjuk kecerdasan. Saya ilustrasikan begini. Pemirsa pernah jalan yang melihat orang memecah batu. Batu itu tutui pakai palu besar baru belah. Kadang-kadang palunya yang patah, gagangnya. Nah, itulah yang dimaksud Kang Teddy tadi. Dia notui dengan bahasa yang menurut pemirsa marah atau terlalu keras. Bukan, saya menganggap waktu hanya ini kudu ditutui mau pakai palu itu, tuang sampai pecah. Ya itulah gunung, jabal, kebodohan. Nih nggak ditutui sampai martil, nggak pecah. Tapi Kang Teddy tadi vibrasinya masuk ke saya begini. Saya ingat langsung ayatnya, cuman saya lupa itu surat apa, ayat berapa, saya lupa. Cuman saya pernah baca. Ya, gimana? Artinya, secara umum, kamu itu diciptakan dari setetes mani yang hina. Lekos gede, ngonyok-ngonyok ngene mentang-mentang numpak iki, gawe klambi iki, mbok ida ulat. Padahal kan ambek ulat sumber asalnya sama, saripati kehidupan. Iya. Itu loh maksudnya Kang Teddy itu. Iya. Makanya itu tuh
martil itu, oh itu maksudnya. Ya. Jadi itu pemirsa. Nah, setelah kita besar, kita kan melihat nih proses kehidupan. Dan saya sampai besar itu salah melulu gitu loh. Nah, kenapa saya salah melulu? Karena sing benerna dekne. Kang Teddy ini, kon niku ojo ngono ta. Nah, kakek peraturan sampai niku aku bilang ngono. Tapi bar saya iki wis tuwek, tak pikir-pikir, ya bener Kang Teddy. Makanya sekarang saya ngaji pemirsa. Itu ya pemirsa ya. Monggo Kang Teddy. Bukan, artinya gini Mas Kaji. Bukan artinya saya itu selalu menyalahkan apa yang kamu. Ya memang salah, saya tahu Bukan. sekarang salah. Artinya begini. Katanya biar kamu bisa Kembali disucikan. disucikan. Kembali disucikan. Lah masa saya harus selalu menyalahkan, tapi kan saya bukan menyalahkan sebetulnya. Memang saya nggak tahu salah kok. Lebih mendiskusikan bahwa konsep yang ada dalam dirinya Mas Kaji selama ini itu bukan konsep Al-Quran gitu loh. Sekalipun kemasannya Seperti literaturnya yang dipakai seperti Quran, tapi tidak. Karena mengapa? Al-Quran itu tidak butuh kemasan. Yang butuh kemasan kan kamu. Itu. Makanya saya selalu ngomong, Al-Quran itu bahasanya sudah. Ittaqullah. Kalau hari Jumat itu saya selalu mendengar itu kan. Artinya yang paling dekat dengan Allah itu yang paling takwa, bukan yang paling baju bagus, yang paling pintar dan sebagainya. Iya, Ittaqullah. artinya bukan kemasan, bukan pembungkusnya. Tapi Al-Quran itu lebih fair. Bahasanya apa yang enak? Lebih fair. Ittaqullah. Iya. Pokoknya. Sesungguhnya Al-Quran memandang seseorang itu lebih fair. Jadi tidak ada istilahnya bahasa yang enak apa ya? Adigang adigung. Bukan. Adiguno. Nah bahasa orang sekarang lebih lah. Tidak ada kelebihan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu mengandung bahasa syair yang sangat luar biasa, sangat tinggi syairnya. Makanya menarik. Makanya Al-Quran kalau ditartilkan, ayo kan, yang mendengarkan semua akan beda dengan saya, akan beda dengan siapapun. Makanya selama omongan saya ini tidak bisa kamu buktikan, tidak bisa kamu rasakan, maka ya jangan percaya dengan omongan saya. Karena seluruh firman-Nya Allah itu menjadi petunjuk, bisa kamu buktikan, bisa kamu terapkan, bisa kamu praktekkan, dan bisa kamu rasakan. Itu semua di dalam dirimu sendiri, tidak di luar dirimu. Karena Al-Quran dirimu sendiri, maka jangan memakai sesuatu yang dari luar kamu pakai ke dalam. Akhirnya kamu nanti tidak bisa dikatakan meniti ke dalam diri, ngonceki jiwamu piye. Selaginya ini aja lah, nyuwun saya usaha contohkan. Ini di sana bisa dibaca, jauh tidak bisa, di sini tidak bisa. Kalau sudah masuk ke dalam gimana bacanya? Karena masuk ke dalam jiwa. Itu loh. Tingkat kesulitannya seperti itu. Makanya harus jeli, direnungkan, diresapi yang mendalam dengan akal pikiran yang jernih. Tidak sekedar karena begini. Kadangkala orang itu tidak mau merenungi segala sesuatunya. Asbun gitu aja lah. Istilahnya orang sekarang ngomong. Begitu udah wah. Istilahnya kayak anjing gitu. Ya nyuwun sewu loh ya. Ini mau disadari dan tidak. Saya kadang juga gitu kok. Wah. Jadi ya itu apa istilah orang. Itu tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Iya kalau itu sifatnya provokatif. Al-Quran itu mempunyai ciri satu yang tidak bisa disamai dengan yang lainnya. Dinamis. Dia mengalami perubahan, tapi tidak ketinggalan zaman. Ayo ngomong ini kalau tidak punya dasar Al-Quran yang kuat, tidak bisa dia. Keistimewaannya Al-Quran, dia dinamis. Berarti keniscayaannya, hukumnya Allah. Al-Quran itu selalu mengalami perubahan. Ya. Dengan keadaan itu, ya. Tapi tidak ketinggalan zaman. Nanti dulu. Ya. Dan Al-Quran istimewanya lagi, seluruh aplikasi yang ada di alam semesta butuh pembaruan aplikasi. Al-Quran tidak.
Dan Al-Quran adalah high end sampai kapanpun, tertinggi dan termodern, kekinian sekali, tidak pernah ketinggalan oleh peradaban kehidupan mulai tahun berapa sampai kapanpun, tidak adanya alam semesta ini. Ini coba camkan. Ilmium wa amaliyum. Itu Jadi otomatis. yang disebutkan Kang tadi tergambar, terresonansi di saya begini. Bagaimana Al-Quran menceritakan kehidupan janin awalnya sampai 4 Masuk bulan, uang. sampai 4 bulan Ya. ditiupkan ruh, kemudian bertumbuh Tumbuh. sampai 9 bulan keluar, Ya. kemudian berproses balita, kemudian anak-anak dewasa, sampai masa akhirnya dia berreproduksi, Ya. sampai dipanggil bapak lagi, Iya. sampai dia masuk lagi. Itu semua sudah diceritakan dan ada, dan itu dibatasin, kamu udah boleh melampaui ini. Nah. Artinya ini berubah, tapi perubahan ini dibatasin sampai di sini, Ya. gitu loh. Jadi ceritanya Kang Teddy tadi tergambar di saya, vibrasinya, kemudian saya beresonansi bahwa begitu juga tumbuhan, begitu juga hewan, manusia, alam itu sendiri, gunung pun bergerak, air pun bergerak, semuanya bergerak. Itu kan menunjukkan perubahan. Iya. Tapi dinaskan bahwa ujungnya air itu di laut. Oh iya, itu nanti. Ketika air di laut dikendalikan ke atas, turun lagi ke bawah, Iya. bersiklus, Nah. berulang. Ya. Artinya setelah hidup, tumbuh, berkembang, silih berganti. Ya. Dinaskan sudah. Nah, di pantek sini nggak boleh lebih. Itu yang tergambar dari Ya. kami. Terus begini, hebatnya Allah, segala sesuatu ini ternyata remaining system benar. Itu perlu kamu sadari. Banyak contoh remaining system di dalam diri maupun di UFO maupun di mana ya. Dan yang bisa mempertahankan diri itu adalah hanya satu sifat. Apa? Kamu adaptif terhadap perubahan itu. Adaptif Di itu mana? penyesuaian, bisa. Di mana? Jadi penyesuaian, keselarasan, keseimbangan itu sendiri harus kamu jaga. Apabila, contohnya lagi gini, apabila kamu tidak bisa menjaga keseimbangan alam semesta ini, maka akan terjadi nanti namanya disaster, G-force. Jadi alam semesta itu, Allah kalau pengen menyeimbangkan alam semesta ini, sudah tidak banyak ngomong, Goyang. ya sudah, dengan berbagai macam caranya Allah. Lah, apakah kita itu harus sadar setelah kita begitukan? Kan mestinya tidak. Guncang. Gini aja lah, jangan sekali-kali kamu sadar itu kayak ikan kalau sudah dipancing dinaikkan dari air. Itu jangan. Karena tidak ada gunanya, alangkah nanti kamu itu sia-sia. Ini salah. Ayan bener. Itu jangan. Makanya kupaslah Al-Quran itu di sini ini gitu loh. Karena mengapa? Al-Quran itu keistimewaannya bisa membahas kamu sebelum di sini. Ya. Bisa membahas yang kamu menghadapi hidup di sini. Pada saat Dengan itu pada saat ini. Dan nanti bisa menilai kamu, menimbang kamu, bagaimana kamu dari sini nanti. Itu Al-Quran. Komparasinya Al-Quran, indikatornya Al-Quran, lainnya Al-Quran tidak bisa. Kamu mau pakai ilmu apa untuk itu? Karena tidak lengkap pirantinya. Al-Quran selengkap itu. Makanya gimana? Sudahlah. Al-Quran itu luar biasa dahsyatnya. Quran dahsyat gimana Al-Quran itu? Saya ngomong, keniscayaan yang ada di alam semesta, setiap apa yang diciptakan oleh Allah adalah perubahan. Al-Quran sendiri ternyata sangat adaptif. Al-Quran sendiri ternyata mengikuti perubahan itu karena Al-Quran itu sifatnya sangat apa itu? Saya ngomong tadi apa ya? Al-Quran itu adaptif. bukan
Ini. Gini, oh sudah sangat full, kadang hilang. Maaf, Pak. Dinamis. Nah, Perubahan. Al-Quran itu dinamis, tapi tidak ketinggalan zaman. Segala sesuatu yang dinamis, HP itu dinamisnya luar biasa, fast moving bahkan, selalu berkembang, dia selalu berubah, tapi harus aplikasinya kamu perbarui sistemnya. Tapi Al-Quran tidak mengada-ada Al-Quran. Sedangkan dirimu yang berubah tapi tidak adaptif, tidak mengikuti perubahan, tergilas zaman dirimu kalau tidak menggunakan Al-Quran itu sendiri. Itu loh maksud saya. Ya, pemirsa, saya meresonansi apa yang ditemukan tadi. Tapi saya senang karena sangat bersemangat dan si 100 pas. Al-Quran itu menceritakan kejadian sebelum, saat ini, dan esok kemana. Karena kalau pakai bahasa, saya nggak boleh soalnya ngomong ini, nanti langsung diprotes sama Kang Teddy. Nggak boleh pakai di masa lalu. Jadi bahasanya begini saja. Al-Quran itu kemarin ya Al-Quran, hari ini ya Al-Quran, besok ya Al-Quran. Setelah juga Al-Quran. Before, in time, and after. Before, use, next. Nah, Itu semua kemasannya Al-Quran. jadi hari cuma 3, kemarin, hari ini, dan besok. Dan itu semua diceritakan di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bercerita tentang hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Tapi kalau kita luaskan, detik, jam, Menit dulu, detik, menit, jam, hari, pekan, minggu, ya, bulan, tahun. tahun. Berulang. Tanpa kita sadari, rambut sudah putih. Tanpa kita sadari, loh, udah ada yang dulu kita sendiri, udah ada pasangan. Yang dulu kita berdua, lebih dari 2 sekarang. Ada anak bawangnya. Nah, itu kan siklus kehidupan. Berarti sebentar lagi kita menuju keabadian, keabadian. Nah, tinggal waktu masuk. Nggak mungkin kan kita masuk nanti berdua, karena juga datangnya sendiri, otomatis pulang sendiri. Ya otomatis, kalau sing jamaah. Tapi jangan lupa pemirsa, waktu pemirsa lagi mabok, ketika berkata dunia milik kita berdua, yang lain pada ngekos, kemudian sehidup semati, kalau sudah mati mau nggak nganter tuh, Ya, barengin mau. tidur. Berarti kan realitasnya tidak seperti itu. Nah. Ini namanya menggunakan sesuatu yang bukan Quran. Kalau Quran tidak gitu. Nah, makanya disucikan. Setelah disucikan, datang sendiri, pulang sendiri. Iya kan? Ya. Tapi ketika kita lagi hidup, sadar dalam panggung kehidupan ini, kalau kata Ahmad Albar, dunia panggung sandiwara, Ya, sangat betul. perannya peran apa? Nah, yang saya tidak tahu ini kan, saya ini disuruh peran apa? Kan kita tidak pernah tahu, hanya karena diingatkan Oleh Al-Quran. alastu bi rabbikum qalu bala sahidna ya Rabb. Kalau sekarang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oh. Tapi enggak tahu kepetok. Lah, iku sing aku rene iku bengi iku mergo kepingin petuk. Tiba ayo ngelundas tiba ayo mek saember ketemu wis. Jadi wingi koncone ketemu Gusti neng pasar, ono sing ketemu Gusti neng warkop, ono sing ketemu Gusti pas ngombe, pas mangan. Tapi sing paling enak itu ketemu Gusti pas iso-iso iku lho. Pecus. Wah, ayam enak. Wis kali kabeh. Kuwi iku paling enak wis. Tapi ono mana sih paling enak? Ya itu tadi ketika mengeluarkan sari. Utik sari sing membuat kehidupan baru. Nah, itu paling. Kalau dari dalam itu akan membuat kehidupan baru. Tapi kalau dari luar itu masuknya ke sepiteng katanya Kang Teddy itu. Nah, itulah saya ketemu. Kalau kata
Pak Arif kemarin itu kias. Nah memang Quran itu bahasanya kias. Nah kalau nggak dikiaskan gimana? Karena selalu tersirat dari yang tersurat. Kalau kita hanya membaca yang tersurat saja, lah istri kita apa cuma di emak-emak gini kan nggak harus dilebokno kan? Ya. Biar tahu kan? Ya. Nah disitulah rasa. Nah Kang Teddy ini bisa mengolah rasa. Makanya saya kesini. Ayo kan kepengen rasa apa? Tak gaekno jarene ngono. Ah, monggo Kang Teddy. Rasa. Jadi apa yang selama ini kita diskusikan itu sesungguhnya juga tidak terlepas dari apa yang ada di dalam diri kita. Makanya mulai awal episode pertama kemarin sampai hari yang sekarang ke-14 ya. Ya, ke-14 karena yang kemarin itu hari 13. Itu sesungguhnya saya pengen mengemas bagaimana Al-Quran itu sesungguhnya dirimu sendiri itu yang harus kamu baca. Makanya saya tidak pernah pengen ngomong orang lain di sini. Karena Al-Quran itu nanti akan mengena di dalam dirimu kalau kamu sudah bisa mengungkap apa yang ada di dalam dirimu. Karena Al-Quran itu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan dirimu. Kalau kamu nanti sudah bisa memecahkan persoalan yang ada di dalam dirimu, istilahnya kamu selesai dengan perjalanan dirimu itu. Itulah kamu menemukan sebuah petunjuk. Kalau enggak gitu ya jebak terus kamu gitu loh maksud saya. Bisa-bisa kena tagihan listrik, kena tagihan anak sekolah, ya ngeluh gitu loh. Ya, artinya gini kan, orang Jawa ngomong itu sebetulnya sangat luar biasa. Nilai falsafah apa yang disampaikan itu sangat tinggi. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Karena hidup itu kalau sudah tahu ngono ya ngono tapi ojo ngono, berarti kan selalu, makanya saya ngomong kan ki jolo-jolo itu. Itu kalau jenengan ngerti, jane saya ngomongnya ngono ya ngono tapi kamu jangan ngono. Karena seluruh apa yang langkah kamu di situ akan selalu ada jebakan. Lah kamu pengen kembali ikut bujuk rayunya jebakan? Apa kamu pengen kembali ke Quran itu? Maksudku gitu loh. Makanya saya sering ki jolo-jolo. Artinya saya memwarning. Setiap langkahmu itu jebakan semua. Tapi begitu kamu sudah ngerti jebakan itu, itulah kamu menemukan Al-Quran sebagai pensucian dirimu. Kesana arahnya sebenarnya. Makanya jangan terjemahkan omong apa ini kijolo-jolo lah. Itu kalau saya bahas sebetulnya Masya Allah ya, makan buah ya. Itu loh. Karena kamu terlalu banyak makan buah kulti, konsep-konsep yang semua itu dari tulisannya orang sudah gitu loh. Dan selalu ketemu berholon deh omae. Itulah asiknya Al-Quran di situ pendekatannya. Makanya ngapain kamu tuh repot-repot? Makanya saya kok setiap hari saya setiap hari jibuk urip gur ngene-ngene iki ya iya. Karena kamu tidak bisa memaknai semua rasa yang ada di alam semesta ini. Indahnya kalau kamu ginilah, kamu bisa merasakan rasanya tertawa karena kamu metutut aja. Pemirsa, menurut petunjuk dan kecerdasan. Break dulu pemirsa ya.